Lu Xiaofeng dikenal sebagai si Tiao Mei Mao, si empat alis. Ciri pengenal yang langsung terlihat dari wajah Lu Xiaofeng, alis serupa kumis, kumis serupa alis. Nama Lu Xiaofeng secara harfiah berarti Lu, si Phoenix kecil, tetapi kadang dia diejek sebagai Lu Xiaoji, Lu, si ayam kecil, ejekan untuk laki-laki bernafsu besar, tapi bertenaga kurang. Benarkah Lu Xiaofeng itu seekor ayam kecil? Sama sekali tidak. Ada banyak narasi keintiman Lu Xiaofeng dengan sejumlah perempuan seperti dengan Sue Bing dalam episode Bandit Penyulam. Dengan Ding Xiangyi dan Chen Qingqing, Tan Qingqing, dalam episode Kasino Pancing Perak. Dengan Liu Qingqing, dan Ye Ling dalam episode Perkampungan Hantu. Dengan Niu Rotang dan Saman dalam episode Manusia yang Dapat Menghilang. Itu yang pernah intim, belum lagi yang sekedar pernah mesra seperti Ouyang Qing. Jadi kenapa Lu Xiaofeng disebut si ayam kecil? Karena dia selalu menghindar jika membicarakan soal hidup berkeluarga, bahkan sewaktu si Men Chuisu sudah berkeluarga dan menanyakan kapan Lu Xiaofeng akan berkeluarga, Lu Xiaofeng hanya menyengir saja. Kadang Lu Xiaofeng juga diejek sebagai Lu Sandan, Lu Si Tiga, dan maksudnya adalah gabungan dari Hundan alias bangsat, Huaidan alias bajingan, dan Pendan alias bodoh. Kenapa Lu Xiaofeng diejek Lu Si 3B, bangsat, bajingan, bodoh? Karena Lu Xiaofeng punya sifat iseng, masa bodoh, agak ceroboh, dan yang paling terasa oleh semua orang, semaunya sendiri. Lu Xiaofeng adalah orang yang urakan, nyaris berandal. Sama sekali tidak terlihat seperti pendekar pembela kebenaran yang alim, berwibawa, adil dan jujur. Lu Xiaofeng malah terlihat seperti kebalikannya. Namun meskipun urakan, Lu Xiaofeng ternyata luwes bersosialisasi. Kawan-kawan ada di mana saja, laki-laki maupun perempuan dari berbagai lapisan masyarakat, kaum gelandangan, kaum preman, kaum persilatan, kaum pedagang, kaum rohaniwan, kalangan aparat, bahkan sampai kaisar sendiri juga punya kesan baik padanya. Sayangnya Lu Xiaofeng yang mudah bergaul ini tidak punya asal-usul yang jelas. Dalam beberapa kesempatan, novel hanya menjelaskan bahwa Lu Xiaofeng sudah kenal dengan Chu Ting sejak masih bayi, sudah kenal si Men Chuisu selama 20 tahun, dan pernah hampir bunuh diri di usia 17 tahun. Karena Lu Xiaofeng sudah kenal si Men Chuisu selama 20 tahun tetapi tidak tahu jika si Men Chuisu ternyata punya toko kue di ibu kota, bisa dipastikan Lu Xiaofeng dan si Men Chuisu bukan teman yang tumbuh besar bersama seperti Chu Liuxiang dan Hu Tiehua. Episode Perkampungan Hantu menegaskan bahwa Lu Xiaofeng berusia 30 tahun, sehingga bisa segera diketahui bahwa Lu Xiaofeng dan si Men Chuisu mulai berteman di usia 10 tahun. Saat itu, si Men Chuisu pasti masih belajar pedang, sebab Lu Xiaofeng sendiri juga mengatakan bahwa si Men Chuisu belum pernah kalah sejak pertama kali berkarir di persilatan pada usia 15 tahun. Perhitungan yang masuk akal, karena Lu Xiaofeng adalah satu-satunya orang yang paling memahami kesepiannya si Men Chuisu. Kenal sejak usia 10 tahun, bisa dikatakan Lu Xiaofeng adalah saksi hidup bagaimana si Men Chuisu fokus menggembleng diri dalam ilmu pedang. Wajar saja Lu Xiaofeng amat memahami kesepian si Men Chuisu. Sedangkan Chu Ting, yang dikenal Lu Xiaofeng sejak masih bayi, adalah seorang ahli pertukangan, murid dari seorang keturunan dari dewa tukang kayu Luban. Ini menandakan Lu Xiaofeng dan Chu Ting berasal dari tempat yang sama. Orang tua mereka kalau bukan punya hubungan kekerabatan, pasti tetangga dekat. Hanya saja, Lu Xiaofeng dan Aixing, bukan orang penuh tata krama seperti Hua Manlo, bukan orang tanpa perasaan seperti si Men Chuisu, juga bukan orang misterius seperti si biksu jujur. Pada akhirnya, mau tidak mau kita akan setuju dengan pernyataan Gulong, Lu Xiaofeng adalah satu orang yang tidak mudah dilupakan. Lu Xiaofeng tidak mudah dilupakan karena dia memiliki cara hidup yang luar biasa. Keluarbiasaan cara hidup Lu Xiaofeng bukan dilihat dari petualangan-petualangannya, tetapi dari kepribadiannya. Kepribadian Lu Xiaofeng tidak dipengaruhi penilaian orang lain terhadapnya, juga bukan kepribadian pencitraan belaka. Kepribadian Lu Xiaofeng adalah kepribadian aslinya, tanpa kepura-puraan.
Dalam kondisi dan situasi apapun, Lu Xiaofeng selalu tampil sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai orang lain. Inilah kekuatan terbesar Lu Xiaofeng, menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri membutuhkan rasa percaya diri dan keberanian yang kuat. Rasa percaya diri dan keberanian Lu Xiaofeng terpancar melalui tingkah urakan dan perbuatan semaunya sendiri, menandakan bahwa Lu Xiaofeng adalah seorang yang tidak mudah dikekang, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah diintimidasi. Biasanya hanya orang-orang yang berhasil mengatasi masa-masa tersulit dalam hidupnya yang memiliki kepercayaan diri dan keberanian seperti ini. Lu Xiaofeng pernah mengalami masa paling sulit dalam hidupnya sampai hampir bunuh diri di usia 17 tahun. Tetapi terlepas apakah dengan bantuan Hua Manlo atau bukan, yang pasti Lu Xiaofeng berhasil mengatasi masa tersulitnya, dan lahir kembali sebagai seorang manusia baru. Tidak salah dia bernama Xiaofeng, Phoenix kecil, karena Lu Xiaofeng memang mirip seekor Phoenix yang lahir kembali dari api yang menghanguskan dirinya. Tampil sebagai dirinya sendiri sepanjang waktu, Lu Xiaofeng menjalani hidup, terutama petualangan-petualangannya, dengan melampaui hampir semua batasan hidup, melampaui konsep benar-salah, melampaui dogma kaku moralitas baik-buruk, bahkan melampaui batasan tatanan sosial kemasyarakatan. Dengan melampaui batasan-batasan semu tersebut, Lu Xiaofeng lebih mengutamakan kemanusiaan dan rasionalitas sebagai pedoman hidupnya. Dinilai dari standar umum, rasionalitas Lu Xiaofeng tidak selalu benar, bahkan tidak selalu baik, tetapi amat tepat guna dalam situasi-situasi yang dihadapinya, terutama situasi-situasi sulit. Jika semuanya diringkas, Lu Xiaofeng adalah orang yang menjalani hidup dengan penuh percaya diri, bebas tanpa ikatan apa-apa, tanpa tekanan apa-apa, bebas melakukan apa yang dia sukai, dengan semua resiko, rintangan, dan bahayanya, dengan semua kegelisahan sekaligus keceriaan jomblo happy-nya. Demikianlah gambaran tentang sosok Lu Xiaofeng, satu-satunya pendekar jagat gulong yang mengandalkan jurus bertahan.